Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update and Altcoins Update. Teman-teman, hari ini saya belum milih altcoins, kita bahas in general dulu. Nanti di bagian section komen, terutama di pin komen, tolong kasih tahu saya kira-kira altcoins yang menurut kalian menarik apa ya. Tulis di situ, dan kalau misalnya teman-teman kalian udah ada yang tulis duluan, misalnya sebut saja misalnya Render ya, Manta, Ondo gitu kan, GRT atau GMT ya, apapun itu, kalau bisa teman-teman sertakan alasannya ya kenapa itu menarik. Itu akan menjadi nilai plus untuk saya kasih penilaian ya, atau saya pilih teman-teman sekalian. Dan nanti teman-teman yang lain tinggal kasih jempol aja, jadi bikin komennya dia naik ke atas, kira-kira gitu. Oke, itu kayaknya seru deh. Nah teman-teman sekalian ya, malam hari ini kita mau bahas kondisi yang sangat menarik. Jadi tadi saya ada share di Telegram group juga berkaitan dengan kondisi others market cap ya, yang kelihatannya akan closing nih dalam keadaan bearish engulfing. Baru aja kemarin kita ngomongin soal strong money flow ke altcoins ya. Sebagian altcoins, sebagian kecil ya, bukan semua teman-teman, itu kebagian money flow lumayan kencang. Tapi akhirnya hari ini Bitcoin dominance kan, sebenarnya bukan hari ini ya, kemarin pun kita ngelihat technicalnya Bitcoin dominance itu udah mencapai zona area support gitu kan. Dan dari segi others market cap, kita ada pembahasan juga bahwa ada potensi kita bisa ngelihat others market cap ini harus mengalami retracement dulu. Alasannya adalah kita punya area resistance sudah berhasil di break, so technically kita created yang namanya higher high di sana, dan any retracement after that itu harusnya menjadi opportunity untuk kita considering look for buying opportunity ya, kira-kira begitu kalau teman-teman masih interested dengan altcoins. At least di video kemarin kita ada bahas soal Bitcoin dominance nya, udah testing ke zona level support krusial ya di 60,42% dan berpotensi memang untuk menjadi indikasi local bottom ya dari tekanan jual yang berlangsung selama beberapa hari terakhir. Dan yang kedua, yang ketiga teman-teman, kalau kemarin pembahasannya adalah seputar si Cardano ya. Kalau kita berbicara seputar Cardano itu ada ekspektasi di mana kita bisa melihat memang dia harusnya mencapai area batas resistance-nya itu berdasarkan trendline. Ini kayaknya mana ya? Saya kemarin bahas Cardano yang mana? Oh, sebelum Ethereum guys ya. Maaf. Ini nih ya. Baru aja kita ngomongin kemarin, I think Cardano per hari ini udah dalam keadaan under selling pressure ya, tuh udah dapat rejectionnya teman-teman, baru banget kemarin ya. Dan kalau begini kondisinya berarti ya kita bisa expecting adanya potential retracement dulu ya buat sebagian besar altcoins, terutama didasari oleh Bitcoin dominance-nya yang technically sekarang lagi naik dan menuju konfirmasi closing dalam keadaan bullish. Dan yang kedua adalah dari sisi others yang technically menunjukkan adanya rejection ya, coming from this old resistance. Oke, ini sebenarnya adalah area support resistance yang nahan pergerakan others ya. Suddenly kita ngelihat dia testing ke level itu, dan finally today banget kita kelihatannya akan mendapati dia closing dalam keadaan bearish engulfing. Berarti kalau memang ini valid ya, retracement ini ya, ini yang menentukan nih teman-teman ya, Anda itu interested dengan altcoins atau enggak, terus teman-teman mau belanja atau enggak. Nah harusnya ini nih, kalian udah harus boleh preparing ya, udah boleh preparing dari sekarang. Jangan nanti kalau misalkan ada retracement atau ada koreksi, kalian cuman masuk atau ke bagian fase takutnya doang gitu ya, khawatir ya kan, nih kayaknya nggak bisa naik lagi nih begini nih begitu ya, dan akhirnya dapat diskon malah disia-siakan, giliran marketnya naik malah kecewa ya, dan akhirnya nanya masih bisa turun nggak, ntar dikasih turun Anda nggak mau belanja ya kan, serba salah, marketnya juga bingung ya gimana caranya nyenengin teman-teman yang serba salah begitu. Nah ya ini kalau kita lihat ya, pada akhirnya ini pesta pora kelihatannya akan berakhir dulu ya untuk temporary. Jadi kita harus tahu juga ya, biar gimana pun ini naik 14 hari 38% untuk others market cap itu lumayan bagus banget ya. Banyak sekali altcoins yang udah kebanjiran money flow, performance-nya udah bagus banget, tapi pada akhirnya kita ngelihat nggak mungkin lah ya kalau nggak ada koreksi gitu. Koreksi pasti
pasti terjadi dan membentuk struktur yang lebih baik untuk market juga. Dan kalau buat saya pribadi, kalau ngelihat kondisinya kayak begini ya, it's gonna be great ya. It means we're gonna have a discount price untuk sebagian altcoins dan teman-teman bisa utilize itu ya. Nah, salah satu faktor pendukung ini, thank you banget ya buat member kita di SAG, namanya Bro MD ya, dia punya ID Discord namanya MD. Dia share tadi ya Coin Analyze teman-teman sekalian. Ini bagus banget. Jadi saya mempelajari juga ya bagaimana sebenarnya kalau kita ngelihat dari sisi dominasi pergerakan ya, dari sisi open interest. Jadi kita ngelihatnya open interest itu kan adalah momen ketika kita melakukan transaksi di futures market. Saya misalnya open posisi long, ada yang open posisi short, technically itu menambah open interest. Jadi kalau saya long, ada yang short juga, itu udah ada 2 open interest. Kita ngomong gampangnya begitu. Kalau saya close longnya, berarti open interest itu berkurang jadi hanya 1. Ya, kalau misalnya saya open long, kamu open long, kemudian tetangga kita open short, dan ada satu ya mungkin kasir Indomaret gitu ya, dia open short juga, total ada 4 transaksi, maka ada 4 open interest yang baru. Nah, kalau kita lihat dari segi dominance-nya, sebenarnya kita bisa review ini lewat CoinGlass juga ya. Teman-teman tinggal ngecek aja di bagian section open interest, ini juga actually kelihatan gitu kan. Tapi kalau secara data kan dia nggak kumulatif ya, tapi kita harus ngelihat satu persatu, kita harus bongkar dari Binance ini ada apa aja sih, di dalamnya ada apa aja. Ini untuk Bitcoin doang, ada Ethereum-nya, ada Solana-nya, ada XRP-nya ya, lengkap teman-teman sekalian kalau misalkan mau dibedah satu persatu ya, detail by detail. Maka si Coin Analyze itu ya tadi lumayan nolong ya, karena dia sudah memberikan semacam kalau kita bilang kayak udah kumpulan gitu ya, udah di apa namanya, udah dalam bentuk ya, bisa dibilang udah dalam bentuk kesimpulan teman-teman sekalian ya. Bitcoin itu secara open interest totalnya 39,98 billion dollars. Jadi turun sebetulnya udah sejak tren turunnya ya, itu udah sejak tanggal 13 Juli teman-teman ya. Dari 13 Juli, 14 Juli itu mentok, terus mulai perlahan-lahan turun. Jadi peaknya itu ada di 41,2 billion dollars, sempat mencapai 39,82 billion dollars ya. Ini by the way untuk yang periodenya 1 bulanan. Dan kalau kita lihat kondisinya, apa nih ya yang kita bisa pelajari dari situasi ini? Sebenarnya logika berpikirnya begini guys ya, lebih kepada kalau seandainya kita ngelihat bahwa Bitcoin open interest-nya itu bisa dibilang hanya dalam keadaan rendah seperti ini, itu kan berarti sebenarnya dominasi market lagi transisi nih, either mereka ke Ethereum atau ke others gitu. Dan ternyata yang lebih mendominasi itu adalah others guys, alias altcoins. Dan open interest-nya nanjak terus sampai akhirnya peaknya itu sekitar hari Selasa ya, tepatnya 2 hari yang lalu, itu udah ada di angka 36,53 billion dollars. Nah, terus artinya apa nih Vin ya? Ini kalau kita lihat 23 kan turun ya, dari 36% turun ke 35%. Bitcoinnya steady di 40%. Artinya apa Vin? Langsung aja to the point. Artinya teman-teman sekalian, ini posisi leverage-nya udah terlalu heavy. Ya, jadi market ini bisa dibilang udah terlalu heavy, mereka udah terlalu agresif dan menggunakan transaksinya itu menggunakan leverage gitu. Sehingga kalau kondisinya seperti ini, ya urusannya kita tinggal nunggu apa? Liquidation aja guys ya. Akan ada liquidation massive, probably untuk altcoins lebih dominannya, dan harusnya kalau misalkan marketnya terlalu overconfident dan terlalu over spekulatif untuk ngelong menggunakan leverage cara agresif, ini berarti kita tinggal menunggu waktu aja guys ya, sampai akhirnya dalam 24 jam itu yang kena wreck atau yang kena liquidation itu menjadi sangat signifikan. Kalau kita lihat di sini dalam 24 jam terakhir ya, total liquidation itu udah mencapai 600 juta dolar, termasuk yang gede ya, termasuk yang gede. Dalam average-nya itu sebenarnya kisaran antara 200 sampai 300 million dollars. Jadi kalau udah above 500 million dollars itu udah tergolong lumayan gede guys. Dan sementara dapat angkanya di kisaran 600 juta dolar ya. Ini sementara ya, sementara. Masih bisa lebih parah nggak ya? Ya tergantung ya teman-teman sekalian ya. Kalau kita lihat others sih benar-benar rejected hard, dan correction by I don't know ya, di sini kalau kita lihat I think it's correction about
8.3% untuk others, itu bakal kerasa banget sih. Harusnya buat altcoins akan double-double ya tekanan jualnya teman-teman sekalian. Padahal Bitcoinnya ngapain? Bitcoinnya nggak ngapa-ngapain. Masih di range yang sama sejak kita ngebahas sama teman-teman itu udah dari beberapa hari yang lalu. Bahkan memang kalau kita lihat ya, ini mau perkara dia ngebentuknya symmetrical triangle kayak descending triangle pattern kayak, pada akhirnya dia konsolidasi hanya berdiam diri di range yang sama. Yang kerja itu, yang bikin harga naik dan turun itu Bitcoin dominance, USDT dominance, dan obviously others dominance juga ya. Di sini ngasih lihat kayak tau, ngasih kita konteks apa yang sedang berlangsung di market gitu kira-kira. Dan obviously dengan melihat data tersebut kita punya consideration bahwa market kelihatannya akan menuju ke flush out. So you guys have to be careful untuk kondisi flush out itu. Make sure kalian tidak heavy open position, apalagi di futures market. Jangan sampai open dengan full leverage, udah gitu marginnya gede, pusing kalian tak kalau kena flush out. Please perhatikan baik-baik, dan ini yang mungkin sudah menjadi warning dari kita juga ya. I think about a few days ago ya, atau seminggu yang lalu pun kita udah ngomongin soal potensi flush out itu. Walaupun di tengah kondisi market yang lagi overconfident, tapi pada akhirnya akan ada satu titik di mana market itu akan that's it gitu ya, quick drop, knee jerk, ngehabisin long leverage ataupun short squeeze terhadap mereka yang nge-short ya sebuah coin. Let's say kayak hari ini ya, saya cek hari ini ada yang kena short squeeze nih guys, yaitu Sahara ya, nge-spike segini kencengnya. Ini kalau orang-orang pada betting koin baru di koin baru di perps, kalau misalkan di Binance baru listing biasanya cenderung turun gitu. Ya memang dia turun for maybe I don't know ya, buat beberapa hari dong, I think 2 mingguan, and then we have a reversalnya habis itu ngasih apa teman-teman ya, ngasih pullback. Anda dapat discount price kalau Anda masuk di sini pas dia retest ke zona SNR dan juga Fibonacci 0,7 sampai dengan 0,79%. You know what? It's great ya, bener-bener crazy guys. Kalian bisa lihat sendiri, ini pas banget di sini ya, holding, create higher low, abis itu nge-spike. Nah ini kalau orang-orang yang nge-short juga ada yang kena liquid gitu. Jadi Anda jangan berpikir others itu turun terus semuanya turun secara merata, enggak juga. Ada yang hari ini kayak Sahara ya, ada yang hari ini kayak Newt, somehow tetap meletus, melejit gila-gilaan. Tapi ada juga yang kasar guys. Kemarin masuk nih watchlist saya, tapi saya nggak tradingin karena saya udah was-was juga ngelihat kondisi pergerakan candlenya kok aneh gitu ya. Dibanting kencang, sweep ke bawah dulu, habis itu dinaikin ke atas ya. Jadi dia mengalami yang namanya flush out, knee jerk ya, nge-sweep liquidity dari orang yang open posisi long, and then buat yang mereka yang nge-short, begitu lihat candle turun sekencang itu, atasnya juga dihajar. Jadi begitu dua-duanya dihajar ya, bawah dihajar, atas dihajar, abis itu dia balik lagi ke bawah, seakan-akan nggak ada apa-apa gitu. It's crazy ya guys ya. Jadi you guys have to be aware aja gitu ya, dengan kita ngeliat kondisi kayak begini, berarti kan kesimpulannya adalah open interest nge-spike. Informasi yang dikasih dari data ini adalah terlalu heavy ya. Orang-orang yang lagi pada ngelong atau nge-short menggunakan leverage di futures market itu terlalu heavy, dan lebih beratnya itu bukan ke Bitcoin. Jadi nggak ada alasan untuk Bitcoin itu melakukan liquidity sweep, ngebantai atas, ngebantai bawah. Untuk saat ini nggak ada alasan. Kenapa? Karena yang lebih heavy itu di altcoins ya. Jadi Bitcoin mungkin konsolidasinya masih bisa lanjut nih beberapa hari ini, dan yang kena duluan adalah altcoins ya. Jadi bantai atas, bantai bawah, keringin dulu ya, liquidated sana sini, exchange makan dulu yang banyak, habis itu baru nanti market pelan-pelan mungkin ada clear movement dari sana gitu. Buat saya pribadi ya, mungkin untuk kita ngambil kesimpulan sederhana aja, others kalau dia memang closing dalam keadaan bearish engulfing, it means momentumnya udah beres ya. Kita ngelihat juga ini kalau sampai engulfingnya kayak begini sih, ini berarti candle berapa hari itu ya, kurang lebih 4 hari candle teman-teman, dimakan satu candle ya dalam satu hari. Itu berarti kan ya menandakan ada aksi profit taking. Kemudian market juga start istilahnya start reducing their position gitu. Tuh biasa saya teman-teman sekalian ya, ini ya hari ini saya berbagi sedikit ke teman-teman di SAG juga ya. Saya kan sebenarnya nggak tahu ya, kalau teman-teman SAG angkatan lama kalian pasti tahu ya, ini kayak channel BNB itu udah ada sejak kapan ya.
Ini harusnya ngecek nih specific date ya, after tahun-tahun jadul gitu ya. Kalau kita tarik nih, you can also do 2020 tuh. Waduh, ini udah lain lagi ya, malah harusnya di in ya, in BNB update plan. There we go tuh ya. Terus kita cari yang paling old, yang paling tua ya, 2021 guys ya. 2021 tuh datanya. Gambar saya aja masih begini guys ya, masih ada box-boxnya, masih garis-garis doang, kotak-kotak teman-teman. Ini udah lama banget angkatan 2021, makanya saya bilang pasti tahu kita ada sempat ngelakuin akumulasi juga pada saat itu di harga masih $400, testing ke level di bawahnya $384, ngebentuk inverted head and shoulders, jadul banget guys datanya. Memang ada akumulasi barang di bawah jauh gitu ya. Tapi hari ini intinya saya mengatakan atau menyampaikan kita considering untuk secure ya. Saya pribadi considering untuk taking profit dari BNB yang saya udah hold sejak lama. Jadi saya kurangin up to 30% portion dari kepemilikan saya untuk BNB. Ya, secure capital, secure profit, and ya menghadapi koreksi atau retracement pada malam hari ini ya saya happy jadinya ya. Karena sekarang kita jadi punya spare cash ya untuk belanja dan bisa persiapan untuk buy the dip ya. Hopefully dikasih dip yang bagus. Alright. So as per now guys, kesimpulan untuk Bitcoin gak banyak. Kita cuma ngeliat Bitcoin just consolidating, creating semacam triangle pattern atau mungkin ya pokoknya konsolidasi lah ya. Dari perspektif daily time frame-nya kita juga masih konsolidasi, gak banyak yang bisa di-update. Tapi ada kesempatan untuk altcoins, and I think kita bisa utilize kalau memang retracement atau koreksinya dikasih. Ya for now that's gonna be the preparation. So make sure kalian punya kesiapan juga untuk menghadapi kondisi koreksinya. Hopefully teman-teman tidak terlalu over leveraging dan tidak terlalu over positioning. Untuk size yang kalian ambil juga bisa diatur risk managementnya dari sekarang. Okay, so that's gonna be the update from me. Thank you very much guys. I'll be seeing you guys again in the next update, and God bless everyone. Cheers. Bye bye guys.